Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu lagi bro dengan saya Gondrong Ampuh. Walaupun tidak seampuh yang Anda bayangkan. 6 hari yang lalu saya telah mengupload video. Alhamdulillah respon dari saudara-saudara kita, dari rekan-rekan saya yang jauh entah di mana. Alhamdulillah cukup banyak. Yang komen lebih dari 100. Ya, mudah-mudahan Anda yang telah komen, yang telah nonton video saya, apalagi yang telah nge-like, nge-share, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesuksesan selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang komen kepada saya, ngapain Bapak kecewa? Kan sudah dapat beras 10 kilo. Benar, saya dapat beras 10 kilo dari tetangga saya. Cuman saya bayar karena tetangga saya jualan sembako. Dan ada juga yang mengatakan, salahmu sendiri pilih Prabowo. Perasaan bukan saya sendiri yang pilih Prabowo. Yang memilih Pak Prabowo itu banyak. Cuman orang-orang tersebut tidak jujur, tidak terus terang dengan kekecewaannya, apalagi sampai diupload di video. Dan ada juga yang mengatakan, Pak, jangan berharap lebih dari Pak Prabowo. Saya tidak mengharap lebih. Saya mengatakan bahwa saya relawan karena saya mendukung Pak Prabowo, termasuk rekan-rekan saya, orang-orang dekat saya. Semua aku kerahkan suruh untuk memilih Prabowo. Itulah yang disebut relawan. Kalau relawan itu harus rela, tidak mengharap imbalan apapun. Jangankan beras 10 kilo, uang ataupun 100 ribu. Kalau ada bukti saya dikasih uang 100 ribu ataupun beras 10 kilo ataupun yang lainnya, saya berani ganti 10 kali lipat. Kalau relawan menurut saya itu ya dengan sukarela. Kalau kita mengharapkan lebih apa yang kita berikan, ya itu namanya bukan relawan. Itulah yang disebut penjilat. Mudah-mudahan saya tidak termasuk golongan orang penjilat. Saya memilih Presiden Prabowo tidak mengharapkan imbalan apapun. Nah, maksudnya imbalan upah, duit, entah jabatan, apalagi orang saya tidak berpendidikan. Sekolah pun enggak, cuma lulusan SD. Ya, kalau saya memilih Prabowo itu tanpa diketahui oleh Partai Gerindra, tanpa diketahui oleh orang-orangnya Prabowo, apalagi oleh Bapak Prabowo sendiri. Kalau saya mengatakan kecewa, ya, tapi kalau menyesal, saya tidak. Nah, tinggal kita memikirkan ke depannya, bagaimana cara memilih yang terbaik. Bahkan ada yang mengatakan, hati-hati Pak 2029. Kita harus memilih si Anu, si A ataupun si B. Sampai detik ini saya tidak memikirkan calon presiden yang terbaik. Karena apa? Kalau seandainya sekarang bermunculan orang-orang baik, itu hanya sekedar pencitraan. Pencitraan itu bahasa keren. Tapi kalau bahasa muslimnya mungkin pencitraan itu yang jelas kemunafikan. Orang-orang munafik. Terkadang saya heran, pemerintah menyebutkan BUMN merugi. Jadi keluhan pemerintah seolah-olah pengen didengar oleh rakyat. Padahal rakyat sendiri beli bensin, BBM, cash. Bayar listrik selalu cash. Bahkan saya tidak berani telat bayar listrik, takut dicabut kilometernya. Orang naik pulang kampung, naik bus, naik pesawat, bayar cash juga. Nah, itu kalau dikatakan masih merugi, berarti seorang pemerintah tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik. Sedangkan keluhan-keluhan rakyat, pemerintah kadang tidak mau mendengar. Ya, semoga pemerintah yang sekarang ini, Pak Prabowo, mudah-mudahan sampai 2029 tidak ada halangan suatu apapun dan bisa memperbaiki hal-hal yang kiranya buruk. Saya kadang membayangkan seandainya presiden dilengsarkan seperti Pak Harto ataupun Gus Dur, sudah pasti wakil yang diangkat jadi presiden. Pak Habibie menggantikan Pak Harto, Ibu Megawati menggantikan Gus Dur. Kalau sekarang Pak Prabowo dilengsarkan, gantinya itu Gibran. Saya tidak kebayang bagaimana nasib bangsa
Indonesia yang sekarang ini. Kedepannya seperti apa? Anda bayangkan sendiri. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.